Untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf kalau dibilang Bapak butuh bantuan UPT lain, itu terhambat, Pak. Akhirnya satu gereja habis. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Sandi Butar-Butar menjadi sorotan. Yang mengungkapkan kepada kita infrastruktur yang dianggap kurang memadai. Apa yang Bang rasakan sekarang? Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Anda bisa lihat, tidak berfungsi sama sekali. Ini saya ucapkan terima kasih ya kepada Bang Sandi yang sudah memberitahu ya, kami akan evaluasi. Andai kata itu kulkas itu meledak waktu saya tidur di sini. Ini adalah detik-detik ketika si jago merah melalap seluruh bangunan gereja GST Agape Ministry yang berada di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh isi gereja dan peralatan ibadah, termasuk alat musik gereja, ludes terbakar. Kebakaran! Kita ada kebakaran. Tapi karena mobil unit yang kecil ini lagi perbaikan, kita masuk mobil gede. Tapi sulit. Gang sempit, kita bawa mobil besar. Saat proses pemadaman, petugas terkendala pompa pada mobil pemadam yang tidak berfungsi dengan baik. Alhasil, pemadaman harus menggunakan selang sepanjang 80 meter dan berlangsung hingga 90 menit. Pasca kejadian kebakaran tersebut, viral di media sosial seorang petugas damkar UPT Cimanggis Kota Depok bernama Sandi Butar-Butar mengungkapkan kesedihannya usai gagal memadamkan kebakaran gereja GST Agape Ministry. Dalam videonya, Sandi meminta maaf karena petugas damkar tak bisa memadamkan kebakaran hingga gereja ludes dilalap api. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang Muslim madamin. Saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan, Pak, di lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan nggak bisa dipakai, Pak. Mobil unit 8.000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Saya mohon maaf Bapak, gereja. Untuk semua masyarakat, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, Pak. Ini saya ucapkan terima kasih ya kepada Bang Sandi yang sudah memberitahu kepada kami baik melalui media sosial maupun lewat surat ya. Kami sudah tanggapin ya. Insya Allah nih penjelasannya akan bisa disampaikan dari kepala dinas pemadam kebakaran, anggaran pemeliharaan. Yang kedua, kalau nanti ternyata nggak ada ya, tidak dianggarkan, kami akan mengajukan sebagai bisa bantu BTT kalau memang itu berupa yang harus dipercepat ataupun di dalam perubahan anggaran. Ya, kami akan evaluasi. Mirisnya, sehari setelah peristiwa kebakaran gereja, kebakaran juga melanda rumah sakit Citra Arafik di Kelapa II Depok. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang memercikan api ke genset. Kendala rusaknya alat pemadam dinilai dapat berakibat fatal. Terlebih peristiwa kebakaran terjadi 2 hari berturut-turut di Kota Depok. Hari ini, saya Abraham Silaban mendatangi kantor pemadam kebakaran Kota Depok, tempat Sandi Butar-Butar bertugas. Di sini, saya akan melihat dari dekat kondisi peralatan dan kelengkapan pemadam kebakaran, apakah masih layak dipakai dan bisa beroperasi dengan baik. Sobat, saya merasa terpanggil
untuk menelusuri satu kasus yang hari-hari ini menjadi bahan perbincangan. Di tengah upaya untuk melakukan penyelamatan, pada akhirnya ini semua terkendala oleh alat-alat yang dirasa kurang mapan dan memadai dan mendukung para petugas pemadam kebakaran yang ada di Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Sandi Butar-Butar menjadi sorotan. Ia mengungkapkan kepada kita betapa kemudian infrastruktur yang dianggap kurang memadai, bahkan kurang dipelihara dengan baik, kurang tersupport, ini faktanya bisa berdampak pada upaya penyelamatan kebakaran yang terjadi di tengah-tengah warga Kota Depok, termasuk rumah ibadah yang hangus berantakan akibat terkendala hal-hal teknis yang semestinya bisa disiasati. Saya Abraham Silaban, saya akan berbincang bersama dengan seorang pemadam kebakaran, Sandi Butar-Butar, yang secara lantang dan berani mengungkapkan keganjilan-keganjilan yang ada di unit pelayan teknis pemadam kebakaran di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kita lihat bersama. Bang Sandi, siap. Apa kabar? Baik, Bang. Ya, terima kasih sudah menerima kami ya, Bang Sandi ya. Apa yang Anda sampaikan kepada publik ini mendapat perhatian banyak pihak, termasuk saya yang juga terpanggil untuk melihat langsung apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda viralkan. Siap. Bang Sandi, tapi udah viral begini, gimana? Apa dampaknya kepada Anda? Ya, dampaknya paling pejabat kalau ngeliat saya kayak ketus gitu, Mas. Ketus? Iya. Oke, selain pernah dipanggil untuk yang disebut pembinaan, ada dampak lain tidak? Nggak ada sih, untuk sampai sekarang sih belum ada gitu. Paling kalau misalnya dari ada oknum-oknum senior lah yang kayak pro kesana ya gitu. Ya jadi kayak ngejauhin saya juga gitu. Izinkan saya untuk melihat hal-hal yang memang dirasa demikian adanya. Iya. Apakah betul bahwa memang di sini fasilitasnya belum memadai? Iya. Kalau untuk kita kan kita sering dapat istilahnya tinggi lah tingkat pelayanan di Cimanggis, terus juga di Kota Depok juga warga juga apa-apa kan ngubungin pemadam. Oke, ini bukan hanya kebakaran. Iya, bukan hanya kebakaran, tapi faktor alat-alat penunjang kita itu kurang. Mas, ini kan tali seling ini berfungsi banyak. Kadang warga minta tolong ke pemadam. Ini adalah unit. Ini unit tempur. Ya, ini unit tempur. Berapa ribu liter? 3.500 liter. 3.500 liter. Ya. Oke, berarti ini yang siap menghadapi andai kata ada kebakaran dan lain Ya, sebagainya. betul. Oke, dan ini juga ada masalah. Ini kan baru ditukar, Mas. Oke. Ini baru ditukar kemarin yang pas saya viralin pada saat PTO Mampet yang buat gereja itu langsung dibawa sama mereka, langsung ditukar sama unit ini. Oke, berarti bukan ini yang dibawa kemarin di gereja yang Iya. hangus terbakar. Iya, dan Oke. ini pun dan semua unitnya itu jenisnya sama. Rata-rata tali seling ini tidak berguna. Ditukar pun rusak. dengan yang baru, Iya. tapi tetap ada kondisi-kondisi yang tidak memadai. Iya, Seperti ini yang masih rusak. Iya, fakta. Oke, kita tunjukkan Faktanya. ya. Ini di balik ini ada tali, Anda bisa lihat lebih dekat. Ini tali semacam seling ya memang ya. Buat derek. Ya, untuk menderek dan lain sebagainya. Tapi ini tidak bisa digunakan. Iya. Ini satu Kota Depok, bukan hanya di UPT Cimanggis saja. Iya. Ada cuma satu mungkin di UPT Tapos doang gitu, tapi rata-rata semua itu tidak berfungsi. Wow. Sedangkan panggilan masyarakat kita sering. Anda bisa pastikan itu. Iya, pastikan itu fakta. Wow, fakta. Dari berapa unit total yang ada di Kota Depok? 29 unit. Dari 29 unit, hanya satu yang berfungsi. 28 diantaranya, ini slingnya ataupun talinya, semuanya tidak bisa digunakan, betul? Iya. Ini apa ini? Ini nozzle. Nozzle. Ya. Ini nozzle ini buat apa ini? Ini nozzle kan, ini fungsinya itu untuk nyemprot, Mas. Dari Oke. selang ke sini, dan ini untuk mengatur tekanan air. Oh, oke. Ini bermasalah. Ini mampet, rata-rata mampet. Tapi kalau kadang-kadang itu kita yang bongkar sendiri.
kita yang ngerapin sendiri gitu. Kalau misalnya ada bautnya gitu, ada bautnya yang di dalam copot terus bengkok, ya kita beli baut sendiri. Apa yang dilakukan ketika ini mampet? Ya kita tukar sama nozzle yang lain. Nozzle yang lain. Iya. Dan itu makan waktu berapa lama? Ya bisa memakan waktu 2-3 menit Mas. 2-3 menit itu kan berharga bagi pemadam. Oh, apalagi upaya penyelamatan jiwa, andai kata memang ada yang terperangkap dalam satu keadaan Iya betul, fakta. kebakaran ya. Oke, ada lagi Mas yang masih bermasalah di unit 3500 ini. Ini adalah unit yang setelah viral pada akhirnya ditukar. Dan saya bisa pastikan melalui apa yang disaksikan, apa yang disampaikan kepada kami oleh Bung Sandi Butar-Butar, bahwa ini unit yang sudah diganti. Unit truk pemadam kebakaran yang sudah diganti, bukan yang ada di dalam tayangan ketika Bung Sandi menangis ketika ada gereja yang harus terbakar karena terhambat teknis dan lain sebagainya, yang harusnya bisa dilakukan penyelamatan yang lebih baik waktu itu ya. Ini apa Mas? Ini wide untuk apa istilahnya dari unit ini buat buka jalur baru, bisa 2 jalur. Oke. Ini hampir rata-rata anak-anak ngeluh ya semuanya. Kenapa? Itu ada yang bocor, ada yang mampet, Mas. Hanya ini aja dari beberapa way, hanya ini yang bagus. Dari beberapa? Iya. Untuk di unit ini sendiri hanya ini yang berfungsi? Iya. Ini. Dan ini pun kadang-kadang mampet? Ya, kalau ini baru kita benerin sendiri. Ini benerin mandiri juga? Iya, sendiri. Ini juga Mas, tuh kan harusnya bunyi. Ini perlu ditekan-tekan dulu. Oke. Tuh, kalau nggak dipegangin dia nggak bunyi Mas. Oke. Dia nggak bunyi ya? Iya, berfungsi untuk kayak di jalan. Oke. Nah ini adalah unit 3500. Ada hal lain yang dirasa juga penting untuk menjadi sorotan mengenai kelengkapan-kelengkapan yang ada. Ini kita sengaja pakai tali, ininya rusak, Mas. Padahal kita udah ngajuin, kadang ini kebuka sendiri, Mas. Padahal hanya kunci aja berapa sih gitu. Anak-anak. Ini kenapa harus diikat tali seperti ini? Kalau misalnya di jalan kan ini ada peralatan, Mas. Ini di dalam ini apa? Oke, kita coba buka ya. Kita coba buka. Kenapa harus diikat tali? Padahal di sini sistemnya adalah sistem kunci. Nah, ada selang, kampak, martil. Ini ada selang-selang yang ada di sini. Tapi selangnya nggak masalah kalau ini ya. Nah, ini baru diganti sama yang baru Mas sama mereka. Ini selangnya tadi bermasalah juga? Iya, semua selangnya bermasalah, banyak yang bocor, tapi yang bocor udah langsung diambil sama mereka. Oke. Dan ini baru. Bocornya seberapa banyak? Ini sangat-sangat mengganggu juga tuh bocor? Iya, mengganggu kalau bocor. Ini unit yang 1000. Ini Ya. unit terdepan. Ya, ini unit terdepan karena Ini unit bisa- yang paling sering dibawa tempur ya. Di medan-medan yang kecil, medan-medan yang sulit. Kita boleh masuk, Mas? Siap. Saya coba masuk ya. Oke. Saya masuk dari mana nih? Saya masuk dari sana aja ya. Saya masuk dari sini ya. Mas Andi dari situ dia masuk. Siap. Oke. Ya. Saya akan coba masuk. Ini Saya ada masuk. ini nyalain. Jadi saya Mas. sudah masuk saat ini di unit tempur dari unit pelaksana teknis pemadam kebakaran di Cimanggis, Kota Depok, dan melihat langsung kondisinya. Apa yang bermasalah di sini? Ini rotarinya. Bang Sandi. Rotari itu. Rotarinya. Iya, rotarinya nyala nggak? Tidak nyala, Mas. Rotarinya itu semacam lampu ya? Iya, lampu atas tuh. Lampu atas. Oke, ini sebagai penanda lampu rotari yang mana kita selalu tahu bahwa blambir yang kita akrab sebut demikian ataupun pemadam kebakaran sedang berada di jalan, ini tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa digunakan. Bahkan Iya, sirinenya juga nggak bisa digunakan. Kalau sirinenya bisa bunyi, tapi Sirinenya bisa digunakan. lampunya Sirinenya bisa digunakan, tapi lampunya ini tidak berfungsi sama sekali. nih unit 1000 nih Ternyata PT Cipayung persoalan nih. rem tangan Ya, tak berfungsi juga dialami oleh unit damkar Sekarang nih, UPT hari ini Cipayung. nih. Kami mendapatkan video kiriman dari salah seorang petugas di sana. Sampai mentok tuh, sampai mentok. Sampai mentok. Habis belum dibenerin. Kalau istilah kata kemarin manggis doang pas viral dibenerin. Ini
bukannya semuanya merata gitu ya. Astagfirullahaladzim, pada daya. Apa yang Bang rasakan sekarang? Nyedot bisa, keluarin nggak bisa. Nyedot bisa, keluarin nggak bisa. Luar biasa. Dalam kondisi kegentingan pun mereka harus berhadapan antara hidup dan mati untuk bisa bernapas menggunakan alat ini. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk.
terakhir. Sama? Sama, semua anak-anak sama. Sepatu juga. Sepatu juga? Ya. Oke. Sama. Kita juga melihat bahwa apakah persoalan yang sama juga ditemukan oleh tim Anda di lapangan juga? Iya. Apakah atribut yang dirasa ini sudah lama tidak diganti mengganggu nggak Mas ketika tugas? Mengganggu banget Mas. Apa Kita masalahnya? kayak misalnya apa? Ini APD kan baru nih dikasih Oke. kemarin sama mereka. Kita juga kepengen apa ya? Kenapa sih baru diadain sekarang gitu? Oke. Kita udah menderita bertahun-tahun gitu. Ini akhirnya setelah Baru viral lengkap. akhirnya diganti. Bukan setelah viral sih, sebelum saya viral, tapi baru tahun ini Mas. Saya Abraham Silaban hadir bersama dengan Bung Sandi Butar-Butar di sini. Kami berupaya untuk melihat hal-hal yang dirasa penting di sini menjadi sorotan agar publik juga merasa nyaman dan tidak khawatirkan dengan pertolongan-pertolongan yang kadang-kala mereka butuhkan ya, upaya penyelamatan. Oke, kita lihat lagi lokasi-lokasi di sini. Ini safety-nya, Mas, jaketnya. Nah, kemarin perahu karetnya bocor. Sedangkan kan kita kemarin ada kayak panggilan evakuasi mayat, orang nganyut gitu kan. Kita sering dipanggil juga, Mas. Ini nggak ada perahu karet di sini? Nggak, perahu karetnya kemarin bocor, baru dibawa kemarin pada saat saya marah-marah. Sama teman-teman. Karena perahu karetnya nggak bisa Bocor. digunakan? Iya, udah Itu lama. cuma satu unit ya? Di semua tempat ada. Di semua tempat ada? Iya, tapi bocor semua. Bocor Dan baru semua? diperbaiki. Baru diperbaiki Iya. semua? Oke, dan itu diperlukan saat penyelamatan orang-orang yang tenggelam, Iya, orang evakuasi jenazah-jenazah yang Iya. ditemukan di sana. Memang multifungsi memang. Petugas pemadam kebakaran seperti ini yang mereka harus melakukan lagi dan lagi penyelamatan jiwa, dan kita akan lihat ruangan lainnya. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Ini ruangan apa ini, Mas? Nah, kalau ini kayak gudang gitu, Mas, kita. Seperti gudang? Iya, kayak gudang. Tapi kadang-kadang anak-anak juga di sini Nah, juga. saya pernah melihat ada sensor yang tidak berfungsi. Iya. Yang mana yang tidak berfungsi? Ya, udah dibawa sama mereka. Udah di bawah. Iya, barang buktinya. Ini sudah berfungsi berarti? Nah, ini baru dibenerin, dikasih kemarin. Ini baru dibenerin? Iya, kasih kemarin, tapi kita Oke. kurang percaya sama ini. Kita gunakan hibah dari masyarakat yang baru. Ada hibah dari masyarakat? Iya, dari setelah ini rame? Iya, Luar seorang biasa. YouTuber. Ini yang milik ataupun properti Pemkot Depok lah ya? Iya, betul. Oke, kita langsung masuk ke dalam ruangan unit. Dan apa yang menjadi kendala di sini? Ini kayak ini kan fogging kemarin, alat ini kan digunain pada saat fogging COVID ya, Oke. Mas. Terus kemarin musim DBD kita di Depok ada warga yang minta tolong untuk foggingin, Nggak bisa? tapi nggak bisa ini. Ini nggak bisa digunakan sama sekali? Iya, nggak bisa, lemah. Kendalanya apa? Iya, kendalanya lemah, Mas. Gitu, nggak bisa digunakan. Nggak bisa pengasapan? Iya, nggak bisa dinyalain juga. Masuk Gitu angin casanya. lah, seperti Iya. masuk angin gitu ya? Iya. Seharusnya ngepul asapnya, tapi malah dia Nggak nyala juga. nggak nyala juga? Ya, cuma zzz, gitu. Anak-anak kan nggak ngerti mesin ini, takutnya kalau dibongkar. Coba kita nyalain dulu ya? Gitu, Sekarang. iya. Kita coba nyalain ya sekarang ya. Sobat, kalau hari-hari ini kita ada ancaman DBD, tentu fogging menjadi satu hal yang diperlukan. Kita uji langsung Tuh. apakah ini bisa berfungsi. Ini semestinya sudah bisa nyala. Iya, nyala. Oke, tombol on-nya sudah nyala, itu seperti yang Anda lihat. Boleh saya angkat, Mas? Oke. Nah, ini tombol on-nya nih. Dan semestinya apa yang dipencet untuk mengeluarkan asap? Ini langsung nyala, Mas, harusnya. Apa yang ditekan? Pas diginiin, Oh, ini ditekan dia. harusnya bisa berbunyi. Iya, Tapi casanya nggak juga bunyi sama nggak sekali. ada. Iya. Ini bukan karena saya gaptek atau teman-teman di sini gaptek kan? Mohon maaf, saya harus bertanya ini, saya harus bertanyakan. Tapi ada petugas petarung di lapangannya dan ada juga operatornya di sini. Tapi sang operator pun mengatakan bahwa ini masalah. Masalahnya nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala? Oke. Nih, saya buktikan sekali lagi nih. Saya pencet berkali-kali, Anda bisa lihat nih, sobat. Saya pencet berkali-kali. Fogging yang ada di sini tidak bisa digunakan. Dan ini adalah bagian dari pelayanan yang semestinya dikerjakan. Dan oleh itu teman-teman masyarakat yang minta, bertugas Mas. di lapangan. Dan Masyarakat yang minta kesini untuk minta tolong fogging karena tahu kita ada alat fogging dan nggak bisa digunain. Dan masyarakat juga tahu itu Iya, tidak bisa masyarakat. digunakan. Iya. Oke, Mas.
Kita lihat terakhir ke atas ya. Ada unit lain, ada bagian lain Mas yang bisa digunakan juga. Paling ini Mas, ini kita kalau ini kan tripod ini gunanya untuk kalau misalnya menyelamatkan di sumur-sumur. Paling kita butuh tali aja Mas. Talinya kurang, kita nggak dibagiin tali. Ini juga nggak dibagi tali. Ini namanya apa? Ada tripod. Ono talinya udah seperti itu, Dek. Maaf, ambilin ya. Talinya. Ini upaya penyelamatan di sumur. Ini juga talinya kurang panjang. Ini Mas, seperti ini. Adanya talinya udah pada putus-putus. Tuh, begini. Sangat disayangkan tentu saja, sangat disayangkan. Apabila ada insiden yang terjadi dalam kedalaman di sumur, terperosok dan lain sebagainya, tentu membutuhkan penyelamatan menggunakan tali seperti ini. Iya. Dan talinya seperti ini. Dan ini udah bertahun-tahun Mas. Sudah? Iya. Sangat lama? Sudah sangat lama. Oke, kita di lantai 2 sekarang. Di UPT Cimanggis, Depok. Saya mau melihat temuan-temuan masalah apa lagi yang kita bisa cermati di tempat ini. Ini apa ini, Mas? BA, breaching apparatus. Nah, untuk penggunaan apa ini? Ini baju, kalau ini baju anti api. Ini baju anti api? Ya, anti api. Ini kalau digunakan bisa sekitar... Coba bisa dikeluarkan? 5-10 kilo. Ini. Nah, ini dia. Ini baju anti api. Iya. Dan ini yang jadi garda terdepan untuk penyelamatan. Iya, penyelamatan. Ada korban yang ada di dalam, di dalam api. Iya, betul. Ini bisa digunakan tidak? Ini bisa digunakan kalau bajunya doang, tapi kan ini harus tandem dengan ini Mas. Oke. Dengan BA, tapi BA-nya itu maskernya semuanya kadang kendala. Ada yang mampet. Digunakan. Kalau misalnya kostumnya bisa digunakan, hazmatnya bisa digunakan ya. Iya. Tapi masalah di mana? Di BA-nya ini. BA ini apa? Ini? Iya, breathing apparatusnya. Oh, breathing apparatus. Jadi ini semacam bantuan pernapasan lah ya. Iya. Alat untuk bantuan pernapasan. Apa masalah di sininya? Mampet. Mampet? Iya. Oke, oh di sini dia mengandung oksigen ya. Iya, oksigen. Ya, Anda bisa lihat ini mengandung oksigen dan sangat disayangkan ini nggak bisa digunakan. Mungkin teman bisa nyontoin ke Masnya. Gimana caranya? Kadang-kadang terkendala dia kalau ngirup itu mampet. Oke. Ini namanya SCBA Mas. SCBA. Breathing apparatus untuk dekat boleh Mas. pernapasan. Dan ini isinya sebenarnya udara bersih. Oke. Nah, ini dipakai untuk penyelamatan di kebakaran untuk meminimalisir kita menghirup asap. Oke. Seperti itu. Ini pernah digunakan nggak? Praktek ya? Ini pernah digunakan di lapangan, tapi kondisi memang terkendala. Agak terkendala di sini. Kendalanya di pernapasannya. Di valve ininya mungkin dia agak macet di sininya. Jadi sesak. Rasanya agak apa? kurang masuk udara bersihnya. Oke. Gitu. Memang ini kan kalau ini memang yang model lama Mas. Ini terbarunya ini beda bahan, ini karbon, ini steel. Oke. Anda juga udah pernah menggunakan ini? Udah. Tapi masalah juga? Iya. Itu kalau yang itu juga kita baru ngoprek Mas. Ini sebenarnya ini kendala banget. Lama ini sampai sebelum Masnya pindah ini waktu itu coba ngakalin coba Anda bisa coba gunakan? Iya, siap. Seperti apa sih? Nah, ini dia. Sebetulnya ini adalah model penyelamatan yang ideal. Karena dalam kondisi kegentingan, apabila ada korban yang terjebak dalam kondisi api menyala, tentu harus menggunakan hazmat seperti ini. Nah, ini kostum anti api. Tapi yang jadi kendala adalah ketika disebutkan ini pada faktanya tidak bisa digunakan dengan sempurna. Ada kendala untuk saluran udara bersih yang bisa didapatkan. Padahal sobat Anda bisa bayangkan apa yang Bang rasakan sekarang. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Nyedot bisa, ngeluarin nggak bisa. Luar biasa. Dalam kondisi kegentingan pun mereka harus berhadapan antara hidup dan mati untuk bisa bernapas menggunakan alat ini. Sementara mereka harus bertaruh nyawa melakukan penyelamatan kepada orang-orang ataupun korban yang terjebak dalam api. Saya Abraham Silaban, saya tidak tahan melihat ini. Dan ini harus diperbaiki. Ya, terima kasih Mas. Siap. Udah. Ngap gue. Selama ini kita fakta lapangan semua anggota setuju ini HT hanya pajangan doang Mas.
Ini HT hanya pajangan. Iya. Padahal ini adalah komunikasi antar unit yang sedang bertugas. Iya. Kadang kita pakai handphone malah komunikasi, kita juga udah sering banget ganti handphone. Ini nggak bisa fungsi juga? Enggak. Coba kita nyalain, Mas. Mau nyalain bentuk gimana pun nggak akan bisa nyalain. Iya, ini harus dicas, tapi nyala-nyala, Mas. Tapi nggak ada saluran. Apa yang membuat Anda begitu berani? Anda tak gentar untuk apa yang Anda sampaikan? Anda masih pegawai honorer? Iya, betul. Oke. Anda pernah diancam untuk dipecat, diberhentikan? Pernah. Saya minta tolong nih untuk News, untuk Bang Silaban. Ini di Pemadam Indonesia juga mengeluh, Mas. Bukan Depok aja gitu. Buka aja di Facebook Firefighter Indonesia, Pemadam Indonesia. Malah ada yang lebih sedih dari kita. Apa? Kayak misalnya, mereka gajinya lebih di bawah, Mas. Lebih di bawah, kayak misalnya 400.000. Ada yang pulang kerja, mereka mulung. Terus juga, ya itu kan ada yang speak up juga tuh di daerah-daerah. Setelah saya viral, semua speak up itu lebih perih, Mas. Tolonglah perhatikan kami gitu, Pemadam Indonesia. Di negara maju kita dianggap superhero, tapi di sini kita dianggap sampah gitu. Coba bisa kita nyalakan? Nah, ini tidak berfungsi. Aku mampir ya.
Sobat, di belakang saya saat ini Anda bisa lihat, ini adalah unit damkar 8.000 liter. Dan ini juga bermasalah. Bahkan ini disebutkan bisa menjadi masalah besar. Karena pada prakteknya, selang-selang yang Anda bisa lihat di situ, dan mesin pompa yang ada di dalamnya, sebagai supplier unit ataupun unit yang berkapasitas paling besar di Cimanggis ini, dan tentu unit yang sama juga di Depok lain, ini juga tidak bisa digunakan, alias tidak bisa pompa. Maka kita akan lihat, kita akan coba apakah betul unit ini memang tidak bisa berfungsi sama sekali untuk memompa air, sehingga pada akhirnya suplai airnya harus didapatkan dari unit yang lebih kecil. Artinya apa? Artinya semestinya dia yang menyuplai air, malah dia butuh bantuan dari unit yang lebih kecil untuk mendapatkan tangki-tangki terisi penuh. Sangat makan waktu, sangat melelahkan, sangat menjemukan. Dan kita akan coba pompa airnya. Kita akan coba sedot air yang ada di wadah air ataupun bendungan air yang ada di wadah Cimanggis, sekalipun memang airnya tidak begitu banyak. Tapi kita akan coba lihat. Kita masukkan sama-sama. Ya. Coba kita lihat. Anda bisa lihat itu terendam airnya. Dan kita akan menguji. Saya hari ini akan menguji apakah unit 8.000 ini dalam keadaan genting dan sebagaimana mestinya ia bisa digunakan untuk menyedot air sebagai supplier ke unit-unit lainnya. Kita akan lihat langsung apakah berfungsi sebagaimana adanya atau betul-betul tidak bisa digunakan sebagaimana yang disampaikan kepada kami. Coba Mas, bisa ditarik nggak airnya? Oke, jadi Mas Ade ini adalah operator yang biasa menjadi bagian operator berarti ya Mas ya. Nanti kalau teman-teman bertugas memadamkan api, Anda yang pastikan saluran air ini bisa terpasang dan menyalur keluar ke dalam selang dan juga ke teman-teman di depan. Jadi memang ada masalah di sini Mas? Untuk masalah ada banyak sebenarnya. Tidak hanya untuk menyedot air, yang lain pun ada. Seperti sirene yang tidak menyala atau sirene juga nggak menyala? Sirene gajah nggak nyala, dan juga klakson besar nggak nyala. Oke, ini baru kita dapatkan. Oh, unit 8.000 liter di sini sirene nggak nyala dan klaksonnya juga nggak nyala. Iya. Nanti kita akan lihat. Sirenenya dulu Mas, sirenenya tadi nggak bisa digunakan ya? Ini yang nggak bisa sirene besar. Ini sirene gajah, sirene besar itu tidak bisa digunakan. Sirene besar tidak bisa digunakan. Artinya kalau misalnya unit 8.000 ini harus jalan ke TKP api yang begitu besar, dia sangat dibutuhkan. Dia nggak bisa kasih alarm. Ya, ini nggak bisa, sirene gajah nggak bisa. Cuman sirenenya saja ya? Tidak nyala. Ini untuk HT-nya sendiri tidak menyala. HT-nya nyala? HT-nya tidak menyala. HT-nya nggak nyala juga? Ya, ini adalah HT tidak menyala. HT ini fungsinya untuk? Ya, untuk kita komunikasi di TKP kebakaran ataupun di sumber air. Oke. Nah, ini tidak menyala juga. Sangat disayangkan, jadi hanya pejangan aja ya? Iya. Oke, sekarang kita coba langsung ke hal yang sangat signifikan, yaitu untuk menyedot air ya? Penyedotan airnya kita harus nyalakan mesin PTO dulu Mas. Karena ini ada mesin PTO-nya di sini. Ini adalah alat untuk menyedot airnya sendiri dari sumber air. Ini alat harus ditekan terus atau bisa otomatis? Nggak bisa secara terus-menerus Mas. Ya ada jeda berapa detik harus dimatikan, berapa detik dimatikan. Coba kita bisa kita nyalakan. Nah ini tidak berfungsi. Boleh ya? Ya silakan. Nah, jadi semestinya harusnya idealnya kayak gimana? Idealnya kita pencet, dia ada bunyi. Oke. Kita tek. Kalau emang tidak bisa nyedot, kita matikan lagi. Oke. Kita jeda tunggu sebentar, kita nyalakan lagi. Dan ini adalah unit yang juga sempat diterjunkan untuk ke TKP saat gereja terbakar. Kalau saat kemudian yang 3.000 disebutkan bermasalah karena tidak bisa menyemprotkan air.
pada akhirnya ini yang turun. Sebetulnya untuk penyemprotan dia bisa, tapi untuk penyedotan dia nggak bisa. Tapi karena bodinya ataupun badannya yang terlalu besar, dia nggak bisa masuk ke dalam lokasi, sehingga terlambat untuk melakukan penyelamatan. Betul. Ini masalahnya, dan kita bisa lihat lagi di sini nih. Anda bisa lihat tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsi untuk menyedot sama sekali. Jadi untuk semestinya harusnya dia menyedot. Semestinya dia menyedot karena tekanan saringannya sudah terendam oleh air, jadi ada di batas untuk dia nyedot. Oke. Jadi sudah kita coba juga dengan alatnya, kita mainkan alat kelistrikannya, tidak bisa juga karena memang sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsi sama sekali. Sehingga untuk suplai air yang ada didapatkan di sini, penyemprotan nanti bisa dilakukan. Dari mana didapatkan? Dari mobil suplai air yang lain, Mas. Jadi kita mengisi di kali ataupun danau-danau warga, kita sedot, kita minta bantuan dengan unit yang lain, baru kita masukkan. Unit yang lebih kecil? Iya, betul. Yang bisa 1000? Berarti bolak-balik gitu? Iya, betul. Yang 1000 liter, ini kan 8000. Ya, berarti 8 kali bolak-balik? Enggak, jadi langsung isi 8000 liter, baru kita jalan lagi ke lokasi TKP. Dampaknya apa sih, Mas, kalau ini bermasalah seperti ini? Karena kan kalau untuk dampaknya vital ya, Mas. Karena ini kan mobil suplai dengan kapasitas besar. Iya. 8.000 liter. Kalau misalkan kita hanya membawa 1 atau 2 unit, mobil kecil yang mobil besar, kalau kita tidak bawa yang besar ini, apinya pun kapan akan padamnya. Dan andai kata memang unit itu saja yang tersedia, dan ini juga kehabisan stok, mau tidak mau unit tempur yang lebih kecil, dia harus ambil ke lokasi titik air, kemudian dia harus suplai ke sini. Dan 2 kali kerja. Iya, betul. Jadi kita harus berapa menit, berapa banyak waktu yang harus digunakan? Kalau untuk penyedotan dari unit kecil kita tunggu harus full. Baru setelah full unit yang kecil suplai lagi ke mobil yang besar, ke mobil 8000. Berapa menit? Kalau untuk estimasi nggak bisa dihitung sih, Mas, estimasi. Setengah jam, 1 jam? Setengah jam kurang lebih. Setengah jam? Dan sementara api terus menyala? Betul. Dan setengah jam banyak hal yang sudah bisa terjadi dalam kondisi kebakaran? Betul, Mas. Ini hal yang harusnya bisa dibereskan. Mas, ada yang disampaikan lagi dengan keadaan seperti ini. Anda sebagai operator dan Anda yang menjalankan operasi unit-unit di sini. Ya, harapan saya pribadi selaku petugas damkar yang khususnya operator mobil, kami semoga ada perubahan. Baik dari armadanya, ada unitnya, kelengkapan, karena tanpa alat penunjang yang bagus, kita kerja di masyarakat pun tidak akan optimal. Bukan hanya untuk damkar Depok, tapi untuk keseluruhan damkar di Indonesia. Terima kasih, Mas Ade. Siap. Selalu semangat, apa yang terjadi di sini tidak akan memupuskan harapan Anda untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan Anda dan teman Anda ya. Terima kasih. Saya 5:30 itu saya berangkat kunjungan ke jemaat. 6:30 dari telepon bahwa sudah terbakar. Halo Bu, hari ini aku pulang ya. Kangen masakan Ibu. Nanti kita masak bareng ya. Untuk keluargaku,
Maha Kuasa nunjukin beneran, fakta, omongan. Cat saya nggak apa-apa. Pak Pendeta, terima kasih ya sekali lagi udah menerima kami ya Pak Pendeta. Terima Dengan kasih. Pak Pendeta siapa namanya Pak? Pak Pendeta Antus Rumapea. Pak Antus Rumapea. Iya. Oke. Iya. Ini Gereja Sidang Tuhan ya? Gereja Sidang Tuhan Jemaat Agape Ministry. Oke. Ya. Kami pertama-tama harus menyampaikan turut prihatin Pak atas apa yang terjadi di gereja ini Pak. Iya, Kami Pak. Makasih Pak perhatiannya. Kami sungguh-sungguh merasakan sedih juga. Iya. Tidak semestinya rumah ibadah ini mengalami musibah seperti ini. Iya. Tapi tentu ada rencana di balik ini semua, rencana yang lebih baik ya Pak ya. Itu yang kita pikirkan selama kejadian itu. Karena boleh dikatakan tuh, saya 5:30 itu saya berangkat kunjungan ke jemaat. 6:30 dari telepon bahwa sudah terbakar. Habis gereja, ya 6:30. Cuma 1 jam. Udah silalap, sudah habisin semua. Memang saya perhatikan bahwa memang ini plafonnya kan masih triplek, tebal. Kayu-kayu ini penyangganya, dan ada bambu-bambu juga di atas. Itu jadinya. Oke, kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh. Melihat. Silakan Pak. Silakan. Anda Mas bisa lihat di sini, sobat, masih tersisa puing-puing. Ini pecahan gentengnya ya Pak ya? Pecahan gentengnya. Sudah diambil di sana Pak, ditaruh sana semuanya. Sebagian sudah dibersihkan ya Pak ya? Iya, dibersihkan. Sisa-sisa. Bahkan dari kepolisian Kota Depok datang juga untuk membersihkan, membantu kami di sini. Ya. Itulah kita berterima Ini sudah kasih. dibersihkan memang karena peristiwanya sudah lebih dari seminggu ya Pak ya? Hari Selasa, tanggal 23 jam 7-an kurang lebih. Saya Abraham Silaban, saya berdiri dari sisa-sisa dari altar gereja pasca kebakaran yang menimpa di Gereja Sidang Tuhan di Depok, Jawa Barat. Disinilah posisi apa itu? Titik api. Titik api, kulkasnya di sini. Oke. Di sana adalah lemari buku-buku semua dan kain sini 2 lemari, habis semua. Habis semua ya Pak? Semua habis. Jadi itulah, disinilah sumbernya, dan itu sudah diteliti dari kepolisian bahwa sumbernya meledak. Pak Pendeta, berapa jemaat yang berjemaat di sini? Jadi tinggal 40 kakak kurang lebih gitu kan. Tapi mudah-mudahan di depan ini nanti dengan kejadian ini akan yang dari jauh barangkali kembali lagi ke sini. Ya, itu harapan kami. 40 kakak berarti total jumlah biasa berapa kali ibadah seminggu? 2 kali. 2 kali ya. Pertama ibadah umum. Lalu yang kedua jam 2 itu ibadah youth. Oh, ibadah anak-anak muda. Anak-anak muda. Oke. Ibadah yang umum biasa berapa orang yang hadir? 100, 200 ada? Kurang lebih 60-an. 60. Oke. Ibadah pemudanya? Ibadah pemudanya 30-an. 30-an. Berarti lebih dari 100 jemaat lah ya, bisa dipastikan bergereja di sini ya. Oke. Dan bisa dipastikan bahwa ratusan jemaat kehilangan tempat ibadahnya sementara ya Pak ya, secara fisik. Karena bagaimanapun ibadah bisa dilakukan di mana saja. Apalagi sementara kami di tenda dari bantuan dana sosial dari pemerintah dikasih di situ. Ada tendanya ya? Ada Pak, tenda dikasih. Ya sekedarnya aja lah. Apapun itu, kita harus berikan support yang terbaik ya Pak ya. Semoga saja memang kelak dapat perbaikan gereja, tempat ibadah yang lebih baik. Tentu saja ya Pak ya, supaya hak dari jemaat juga bisa dipenuhi untuk bisa tetap beribadah dengan layak dalam musibah seperti ini. Pak, yang ingin saya tanyakan begini Pak, ini musibah ya tentu. Benar. Tapi ada hal-hal yang bisa saja diantisipasi. Salah satu sorotan adalah ketika ada petugas pemadam kebakaran, tentu Pak Pendeta juga ikuti yang mengatakan bahwa ada kendala di alatnya untuk kemudian bisa memberikan pertolongan pertama dan secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan gereja dan kebakaran yang hebat waktu itu. Saya bersyukur gitu karena pertolongan itu tidak ada yang
bahkan masyarakat di sini juga menolong kami, bahkan juga matinya api juga karena pemadam. Sekalipun ada kendala mereka, itu nama teknis ya Pak ya. Jadi saya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintahan setempat dan juga saya juga kepolisian yang begitu antusias untuk membantu kami di sini, bahkan ikut membersihkan. Begitu juga ada pemadam kebakaran. Saya percaya saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya berdoa bagaimana supaya Kota Madya Depok itu semakin maju, semakin dahsyat. Dan biarlah kiranya dengan adanya seperti ini, barangkali ini sama-samalah rakyat yang ada di Depok ini, kita saling menopang, menolong, berdoa dan itu semua karena di luar daripada kemampuan kita, karena itu adalah seizin Tuhan kalau terjadi ini, nah kita harus terima dengan lapang dada. Itu sebabnya seluruh instansi, bahkan termasuk LSM yang sudah mempublikasikan, saya berterima kasih karena juga prihatin terhadap kami yang ada. Terima kasih. Dan Bapak waktu malam kejadian itu ada di sini juga ya berarti? Secepatnya jam 7 itu setengah 7 diberitahukan sama saya, langsung cepat. Langsung sampai sini, saya lihat sudah habis, sudah apa. Kemarin waktu itu juga Bapak melihat juga tidak bahwa upaya pemadaman dilakukan Sandi Butar-Butar dan kawan-kawan. Wah, udah berjuang, ya. Udah berjuang mereka. Berjuang mereka. Sekalipun ada kendala yang bocor katanya. Ya, tapi saya lihat karena mereka padamkan, mereka sampai terakhir padam dari mereka. Oke. Dan mobil damkar yang 8.000 liter itu sempat juga terkendala masuk. Saya juga masuk ke situ, saya lihat nggak akan mungkin masuk ya Pak ya. Ada kabel ya. Kabel di atas. Tapi sebetulnya kalau diangkat gini bisa. Terima kasih. Hari ini Ketua BP2MI sudah memenuhi panggilan kedua kita, undangan klarifikasi terkait apa yang disampaikan tentang pengendali judi online atas nama inisial T. Pada minggu yang lalu, beliau sudah menyampaikan pemeriksaan sebanyak 23 pertanyaan. 23 pertanyaan tersebut sudah dijawab namun tidak menyebutkan inisial T. Kemudian hari ini dilanjutkan pemeriksaan, namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja. Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr. T. Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan informasi. Semoga itu bisa diungkap oleh Polri siapa inisial T. Itu saja. Kemudian kemarin saat turun atau selesai pemeriksaan yang minggu lalu, juga menyatakan bahwa semua keterangan sudah diberikan oleh penyidik. Tadi saya tanyakan kembali, apakah yang dimaksud atau bisa menjelaskan, yang bersangkutan menjelaskan kami tidak tahu dan kami mohon maaf. Karena tidak pernah diberikan keterangan kepada penyidik siapa itu inisial T. Dan tadi yang bersangkutan menyampaikan kami akan mohon maaf langsung melalui media. Tapi lebih lanjut silahkan tanyakan pada beliau. Itu saja sementara. Artinya tidak ada bukti, kemudian itu juga cuma praduga begitu ya Pak? Tidak ada bukti, bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan. Pak, dari penyelidikan sendiri Bapak melakukan sendiri nggak Pak polisi selain memanggil Pak Beni? Ya tentu saja kalau polisi kan berawal dari siapa yang mendalilkan dulu. Dia yang mendalilkan inisial T, seperti yang sudah beredar, tentu saja kita kepingin penjelasan dari situ. Pak, ketika tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan, apakah nanti ada konsekuensi hukum terkait pernyataannya itu, Pak? Konsekuensi hukum, kita lihat
kita lihat, nanti kita analisa kembali apakah keterangan-keterangan itu bisa dilihat, apakah itu menyebarkan berita atau lain sebagainya, yang tentu saja ini akan kita dalami. Menyebarkan berita bohong maksudnya Pak, ada gimana? Nanti kita lihat ya. Pak, salah satu sosok yang beda kan Tommy Hermawan, betul nggak Pak? Sudah dikantongi belum Pak? Yang beda di media sosial begitu kan? Oh nggak benar, karena yang bersangkutan yang menyampaikan inisial T itu ternyata juga nggak ada. Dari mana? Dari Pak Joko Purwanto. Pak Joko Purwanto saat ini sudah meninggal. Kami akan mengklarifikasi kepada siapa itu nanti. Ya. Kan setelah pernyataan ini muncul, Pak Ju bilang bahwa akan mulai menyelidiki. Dengan pernyataan Pak Beni yang akhirnya terkesan tidak bisa dipertanggungjawabkan, apakah artinya penyelidikan ini dihentikan atau seperti apa Pak? Kita lihat nanti ya. Nanti keterangan lebih lanjut, apakah ini juga akan kita gelarkan, akan kita analisa bersama. Tapi yang jelas dari sumbernya saja sudah tidak bisa menyebutkan siapa T. Jangan sampai nanti ada korban-korban seperti kemarin yang melaporkan dengan nama T di depan. Ya. Jadi dari dua pemeriksaan ini sudah nggak ada lagi yang bisa diklarifikasi pertanyaan ke Pak Beni? Kemarin kami dengan bekal yang pertama, pemeriksaan pertama kan menyampaikan dari 2 orang pekerja migran. Nah, tentu saja kita akan mengambil data itu. Ternyata tadi diralat bahwa itu tidak benar, yang benar adalah dari Pak Joko Purwanto almarhum. Jadi sampai sekarang pun tentu tidak bisa kita buktikan siapa T, dan kita tidak bisa berandai-andai. Ya. Pak Beni kan sempat bilang bahwa T itu kan sempat dibilang di depan Pak Jokowi dan Pak Kapolri. Apakah di pemeriksaan tadi juga ditanyakan apakah benar T itu disebutkan saat rakas? Beliaunya menyampaikan tidak. Beliau menyampaikan tidak disampaikan secara lugas siapa itu Mr. T. Untuk apa kita perdalam lagi kalau yang bersangkutan yang mendalilkan tidak mengucapkan tersebut. Ya. Lantas Pak Beni itu menyebutkan sosok T ini apa motivasinya Pak? Karena kan beliau juga tidak mengakui pada akhirnya gitu Pak. Apakah itu ditanyakan Pak, motivasi dia menyebut? Motivasi tentu saja kita tanyakan, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, silakan tanyakan pada Pak Beni. Ya, oke? Pak Beni bakal dipanggil lagi nggak Pak? Saya rasa cukup lah. Pak, Ya. terkait praktik TPPO Kamboja itu sendiri, terlepas dari judi online dan inisial T, ini ditelusuri juga nggak sama Baris Krim? Kalau terkait TPPO, setiap kita ada laporan ataupun kita terus berkoordinasi, baik itu dengan Kementerian Luar Negeri, seandainya ada pemulangan pun kita selalu melaksanakan pendalaman. Bukan hanya karena Pak Beni menyampaikan seperti itu kita berbuat, selama ini sudah berbuat. Ya. Tapi sejauh ini di praktik-praktik TPPO itu memang ada yang dijadikan operator judi online, Pak? Sementara ini yang masuk ke kita ada, tapi kalau berapa orang kami harus membuka data kembali. Tapi yang jelas pernah ada, dan itu pernah ada juga yang kita ungkap lebih lanjut, baik itu terkait TPPO-nya. Tapi kalau terkait yang berkaitan yang disampaikan terkait yang Pak Beni jelaskan, sementara belum ada. Ya, oke? Pemirsa, setelah diperiksa selama 8 jam di Barreskrim Polri, Ketua BP2MI Beni Ramdhani saat ini telah selesai diperiksa tadi pada pukul 20:17 waktu Indonesia Barat. Baru saja Anda menyaksikan wawancara dari Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro terkait hasil pemeriksaan. Brigjen Pol Juhandani menyebut bahwa Beni Ramdhani dicecar 64 pertanyaan selama 8 jam, namun hingga dicecar selama 8 jam dan diperiksa selama 2 kali, Beni Ramdhani tidak bisa menyebutkan siapa sebenarnya inisial T yang pernah diungkapkan oleh Beni Ramdhani. Ada perubahan pernyataan yang didapat dari hasil pemeriksaan hari ini, bahwa sebelumnya Beni Ramdhani menyebutkan bahwa informasi ini didapatnya dari salah satu PMI di Kamboja.
Namun kemudian hari ini diralat, ia mengatakan bahwa informasi terkait informasi terkait inisial T itu didapat dari Joko Purwanto, Ketua BP2MI Serang yang saat ini telah meninggal dunia. Tadi pun sempat ditanya oleh wartawan apa sebenarnya yang menjadi motif Benny Ramdhani mengungkapkan inisial T ini. Menurut polisi, Benny Ramdhani tidak bisa menjelaskan motivasinya menyebarluaskan terkait inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Tadi polisi juga mengatakan bahwa Benny Ramdhani juga akan meminta maaf secara terbuka kepada publik karena telah menyebarluaskan informasi terkait inisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Lain-lain komen lah. Enggak, sosok T-nya bakal diungkap. Saya ada acara saya. Ada acara partai loh. Bapak merasa nggak didukung Pak? Dalam kasus ini didukung oleh di semua pihak yang justru. Tapi Pak, terkait dengan apakah Pak jadi sosok T-nya bakal disebut ya Pak? Akan diungkap secara kan kemarin enggak pemeriksaan kemarin kan belum disebut terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Ini gimana? Pokoknya gini, materi ya itu di penyidik kalau materi ya. Sosok T tapi sosok T-nya bakal diungkap. Lain-lain komen lah. Enggak, sosok T-nya bakal diungkap. Saya ada acara. Pak Benny berharap supaya ada peningkatan penindakan hukumnya itu supaya menyeluruh gitu, karena selama ini kan seperti yang kita baca di media yang ditangkap, yang ditindak itu kan hanya kelas-kelas teri. Nah, hanya sekarang ini mencari sosok T itu kira-kira siapa? Rasa kekecewaan Pak, siapa Pak? Apakah ada rasa? Bisa dijelaskan Pak? Siapa itu? Apakah yakin kemudian proses hukum ini bisa mengungkap siapa T sebenarnya? Ya justru ini yang sekarang lagi semua fokus, Polri fokus. Pemirsa, sosok inisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia hingga kini masih misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut. Sementara Wapres Maruf Amin mendesak polisi segera menemukan sosok yang dimaksud. Siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online? Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Benny pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Benny mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya, tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu. Kan banyak nama T.
Nah itu saya kira itu aja. Sementara itu Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Benny Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi Siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Aduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Kepala BP2MI Benny Ramdhani diperiksa sejak pukul 1 siang hingga pukul 8 malam. Setelah diperiksa untuk kedua kalinya, Benny langsung bergegas meninggalkan Bareskrim. Benny menyerahkan semua pertanyaan terkait materi pemeriksaan ke penyidik. Apakah materi ke penyidik lah ya? Apakah penyidik? Sosok P-nya bakal disebut ya Pak? Akan diungkap secara... Kan kemarin enggak, pemeriksaan kemarin kan belum disebut. Terkait materi ya diserahkan pada penyidik ya. Pak Jokowi juga mengaku tidak tahu tanggapannya Pak. Pak Jokowi bilang tuh nggak tahu sosok P yang Bapak sebut, tanggapannya gimana Pak? Saya tidak pada posisi untuk mengomentari ya komentar kategori. Tapi pas Bapak ngadu Bapak ada acara partai loh. Bentar Pak, 8 jam Pak. Iya Pak didukung Pak. Hah? Jadi kita didukung oleh di semua pihak. Enggak lah. Tapi Pak ini terkait dengan yang ada di Kampung Dewa Kamboja Pak. WNI atau seperti apa Pak? WNI atau seperti apa Pak? Enggak komen. Pak ini terkait dengan yang di Kampung. Aku ada acara loh di Kampung Dewa Kamboja. Tapi Bapak nyerahin nama sosok itu ke penyidik Pak. Bapak ini bikin gaduh Pak kalau nggak dijelasin. Udah Pak. Maksud bikin gaduh. Pak tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak, karena nggak. Pak tanggapannya soal diadukan Pak. Ini diadukan Pak Benny ke Bareskrim. Barusan ada elemen masyarakat yang mengadukan Bapak Pak karena di ya tanggapannya gimana? Tanggapannya gimana Pak? Ini kabarnya Bapak mengalami Pak, apakah Bapak menganggap bahwa apa yang Bapak adukan ini diabaikan Pak? Bapak kan sudah mengadukan gitu ya, sudah bilang ke Pak Jokowi gitu ya. Ini gimana? Pokoknya gini materi ya itu di penyidik ke materi ya. Pemirsa, demikian breaking news malam hari ini. Informasi terkini tentang Benny Ramdhani akan dilanjutkan di program iNews Prime sesaat lagi. Tetap bersama kami. Dalam rekaman video amatir, asap tebal mengepul dari kawasan Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Menurut saksi, kebakaran terjadi di salah satu bangunan di area pondok pesantren. Sejumlah santri harus dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Sementara itu, 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala memadamkan api karena medan yang sulit. Dan ini masalah untuk penyebab kebakaran masih kita cari, dan yang terpenting seluruh para santri bisa dievakuasi dengan aman. Hanya mungkin satu rumah saja, tapi itu bisa diselesaikan dengan cepat dan sigap oleh damkar dari pemerintah Kota Kediri. Terima kasih. Rumah milik pengasuh atau gimana? Aman itu dari pondok di dalam sendiri. Sementara, setelah api berhasil dipadamkan, proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo telah kembali normal. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran di Komplek Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime.